Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan informasi terbaru terkait dengan akhirnya terulang lagi. Sepertinya ini judul video yang tepat Bapak Ibu ya. Penyebab guru honorer baik itu P1, P2, P3 tidak bisa resume di portal SSCSN 2023 meski pendaftaran diperpanjang. Kita ketahui bersama bahwa baru saja ada pengumuman resmi dari BKN bahwa ada perubahan batas waktu pendaftaran Bapak Ibu ya, yang mana yang awalnya berakhir 29 September ya pendaftaran untuk pelamar kebutuhan khusus kini diperpanjang menjadi tanggal 3 Oktober 2023. Meskipun sebenarnya sudah diperpanjang ya, tapi tidak menutup kemungkinan tetap banyak guru honorer yang tidak bisa melakukan resume karena memang sejak awal sudah tidak bisa lagi melanjutkan pendaftaran. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sehingga seperti itu? Meskipun pendaftaran diperpanjang, tapi tetap banyak juga guru honorer yang tidak bisa resume di portal SSCSN terlepas dari kendala teknis pembubuhan e-materai. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Langsung saja teman-teman guru, kita to the point ke informasinya. Ya, ini adalah salah satu notifikasi yang muncul di akun SSCSN Guru Honorer. Mohon maaf, instansi tidak bisa membuka jabatan yang dapat Anda pilih. Saya ulangi, mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi helpdesk atau call center Ditjen GTK. Jadi kalau misalkan notifikasi ini muncul seperti ini teman-teman ya, mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan, berarti ada dua kemungkinan besar ya, sehingga notifikasi ini muncul yang menyebabkan teman-teman guru honorer itu tidak bisa resume. Yang pertama, instansi Bapak Ibu itu tidak mengajukan formasi jabatan yang Bapak Ibu lamar sesuai dengan linearitas ijazah. Itu yang pertama ya. Jadi daerahnya tidak mengajukan formasi. Penyebab yang kedua, ijazah Bapak Ibu itu tidak linear dengan formasi jabatan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ya, saya tambahkan lagi yang ketiga, kalau misalkan Bapak Ibu adalah pelamar P2 dan P3, kemungkinan besar kenapa tidak ada kenapa muncul notifikasi ini di akun Bapak Ibu misalkan P2 dan P3 itu karena P1 sudah sepertinya mengisi semua formasi ini. Seluruh formasi yang diajukan Pemda sepertinya diperuntukkan dulu untuk P1, sehingga P2 dan P3 kemungkinan ada yang tidak kebagian Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu ya. Berbeda kalau misalkan seperti ini. Nah, berbeda kalau kondisinya seperti ini. Ada juga yang muncul notifikasi seperti ini. Data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kemendikbudristek ya. Jika Anda adalah guru adalah silakan hubungi ULT Kemendikbud. Kalau notifikasi seperti ini baik P1, P2, P3 itu sebenarnya masih ada harapan untuk resume Bapak Ibu ya. Masih ada harapan karena kemungkinan besar yang menjadi salah satu penyebab hal ini terjadi itu karena ketidakvalidan data Dukcapil, data NIK KTP Bapak Ibu yang terdata di Dapodik itu tidak relevan dengan data yang ada di Dukcapil. Artinya di Dukcapil itu silang merah. Nah, kita bisa buktikan di data verbalnya Bapak Ibu ya. Di sini kemungkinan besar ya data verbalnya yang bermasalah sehingga Bapak Ibu perlu untuk memperbaikinya. Tapi kalau misalkan notifikasinya seperti ini memang susah untuk melakukan resume Bapak Ibu ya, karena instansi memang tidak membuka formasi jabatan untuk ijazah Bapak Ibu, atau memang formasi ini diperuntukkan untuk P1. Logikanya seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi sia-sia ketika perpanjangan pendaftaran, tetap kita tidak bisa resume kalau notifnya seperti ini kira-kira ya. Nah, di sini ada informasi, di sini dikatakan di gpnn.com, percuma pendaftaran P3K Guru diperpanjang, banyak honorer tidak bisa mendaftar. Nah, di sini katakan keputusan BKN memperpanjang pendaftaran P3K Guru 2023 hingga 3 Oktober
disambut sukacita maupun kesedihan. Jadi informasi terkait dengan perpanjangan pendaftaran P3K guru untuk pelamar khusus dan umum itu diwarnai ada dua kondisi. Yang pertama kegembiraan bagi yang ingin resum, dan rasa bersedih atau kesedihan bagi yang tidak bisa resum meskipun pendaftaran sudah diperpanjang Bapak Ibu. Bagi guru honorer yang belum melakukan resume, perpanjangan ini itu menjadi berkah. Namun bagi guru yang daerahnya tidak membuka formasi, perpanjangan itu jadi sia-sia Bapak Ibu ya. Jadi intinya kalau misalkan daerahnya itu tidak mengajukan formasi atau formasi yang diajukan itu minim, maka secara otomatis dan secara logika Bapak Ibu, meskipun terjadi perpanjangan pendaftaran itu kita tetap tidak bisa mengakhiri pendaftaran. Kita tetap tidak bisa resum. Berbeda dengan yang siap-siap melakukan resum, tentunya itu menjadi kabar gembira karena mereka bisa resum, apalagi ketika diperpanjang itu tentunya menjadi keberkahan bagi mereka. Tapi bagaimana dengan kita guru honorer yang tidak bisa melakukan resum karena formasi tidak ada, muncul notif ya, muncul notif yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ya, itu yang ya. Berbeda kalau basis data yang bermasalah itu kita masih bisa resum dengan memperbaiki data di Dukcapil. Loginya seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan oleh Wakil Ketua PGRI Riau Eko Wibowo mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperpanjang pendaftaran P3K Guru 2023 dari 29 September itu menjadi tanggal 3 Oktober ya. Jadi untuk batas resume terbaru itu sampai tanggal 3 Oktober Bapak Ibu. Sayangnya perpanjangan itu tidak menyelamatkan semua guru honorer yang merupakan pelamar kebutuhan khusus seperti P1, P2, P3. Ada sebagian ya P2 P3 terutama ya yang tidak bisa melakukan resum karena memang ya terkendala di bagian formasi dan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, guru bahasa Inggris dan bahasa asing sampai sekarang belum bisa daftar. Formasi di SSCSN tidak dibuka. Padahal Pemprov Riau menyediakan formasinya loh. Dia menegaskan guru bahasa Inggris dan bahasa lainnya merupakan pelamar prioritas. Sejak awal dibuka pada 20 September, mereka tidak bisa mendaftar. Ekowi juga menyoroti masalah K2, P2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun atau P3 Bapak Ibu ya. Ini yang kami bilang tadi, yang tetap tidak bisa mendaftar ya. Itu karena terkendala dengan apa yang kami tampilkan tadi, notif yang kami tampilkan. Mereka tidak bisa mendaftar karena daerahnya tidak membuka formasi. Ada yang buka formasi tetapi dikhususkan untuk prioritas 1, sedangkan P2 dan P3 itu tidak bisa mendaftar. Percuma saja ada perpanjangan karena masih banyak honorer yang tidak bisa mendaftar. Ekoi mengaku kasihan melihat guru honorer dengan pengabdian lama tetapi tidak bisa ikut seleksi P3K 2023 karena formasinya dibatasi untuk P1 maupun instansinya tidak buka lowongan. Nah, penantian mereka dari tahun lalu berharap bisa tes tetapi sekarang malah tidak ada formasi. Dengan banyaknya P1 masuk, ujar Ekowi otomatis menggeser honorer yang tidak bisa ikut P3K. Saya mendapatkan laporan kawan-kawan guru honorer dari DKI Jakarta banyak yang tergeser dari sekolah induknya karena masuknya guru P1. Ekowi heran ada apa dengan kebijakan pemerintah? Bukankah sejak awal Kemendikbudristek menegaskan tidak boleh ada guru honorer induk yang tergeser oleh masuknya guru P3K. Faktanya di daerah-daerah guru honorer induk tersingkir oleh P3K dengan alasan posisinya lebih kuat karena punya SK kepala daerah dan nomor induk. Seperti itu kira-kira ya. Sadisnya lagi, para guru honorer ini disuruh cari sekolah sendiri. Ini tidak manusia sekali, seperti membuang anak kucing saja. Seharusnya mereka dipertahankan oleh Pemda. Beruntung di Riau tidak terjadi demikian. Artinya begini, kalau kasus seperti ini tidak semuanya daerah seperti itu. Kalau di daerah admin pribadi sebagai admin di channel ini itu luar biasa perhatian pemerintah daerah kepada guru-guru honorer. Bayangkan kalau di daerahnya admin ini itu banyak sekali guru-guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu. Bahkan rata-rata gurunya juga itu sudah lolos CGP ya, calon guru penggerak ya. Jadi tidak semua daerah seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin saja ada tapi kami tidak sebutkan. Tapi sebagian besar daerah itu memperhatikan guru honorernya. Oke. Ekowi kembali meminta pemerintah pusat untuk menopang Pemda dari sisi anggaran gaji P3K. Bagaimana bisa guru honorer terangkat kalau formasinya tidak ada lantaran Pemda tidak membuka formasi? Pemda tidak membuka formasi karena anggarannya cekak. Oleh karena itu kuncinya ada di pemerintah pusat dan daerah. Kalau pusat dan daerah berkolaborasi dengan baik, insya Allah tidak ada lagi guru honorer P1, P2, P3 yang menangis lagi ya. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya katakan inilah ya, kalau kita lihat notif yang seperti ini,
Kalau misalkan ada notif seperti ini, mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ini memang susah teman-teman ya, susah untuk melanjutkan pendaftaran. Ini makanya saya bilang terulang kembali ya kejadian di tahun 2022 bagi pelamar P1, P2, P3. Mudah-mudahan ada solusi lah dari pemerintah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.